Video ini dibuat karena sudah ditakdirkan alam semesta. Anda menonton video ini bukanlah suatu hal yang kebetulan. Entah Anda mengerti atau tidak. Entah Anda membagikan atau menutup video ini. Entah Anda setuju atau mengabaikan video ini. Entah Anda berpikir rasional atau tidak tentang video ini. Apakah Anda bersyukur atau tidak. Bahkan jika Anda mengedit atau memperbaiki video ini, semua sudah digariskan oleh takdir alam semesta. Semua akan terjadi sebagaimana mestinya. Sepanjang kita menjalani hidup, pasti pernah mendengar kata takdir. Entah mendengarnya dari orang tua, teman, guru spiritual, acara TV, internet, atau dari sumber lainnya. Secara umum, takdir adalah segala sesuatu yang sudah ditentukan menjadi sebagaimana mestinya, baik di masa sekarang, di masa lalu, dan di masa depan. Determinisme juga memiliki makna yang sama. Determinisme adalah keyakinan filosofis bahwa semua peristiwa ditentukan sepenuhnya oleh sebab-sebab yang sudah ada sebelumnya. Takdir dan determinisme telah lama dikenal oleh banyak filsuf, pemimpin agama, dan ilmuwan sejak dahulu hingga sekarang. Mereka menyatakan bahwa usia, pasangan, rejeki, musibah, anugerah, dan segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini telah ditentukan oleh Tuhan atau hukum alam semesta. Albert Einstein adalah salah satu ahli fisika yang menganut paham determinisme. Dia percaya bahwa semua hal yang terjadi di alam semesta telah ditentukan, termasuk individu manusia, penampilan fisik, karakter, perilaku, atau kepribadian. Einstein berkata, Tuhan tidak sedang bermain dadu dengan alam semesta ini. Artinya bahwa Tuhan sedikit pun tidak mengatur alam semesta ini secara acak. Itulah gambaran besar takdir. Kebanyakan orang pernah mendengarnya. Sebagian dari mereka belum mengerti, dan kebanyakan dari mereka tidak mempedulikannya. Video ini akan menjelaskan takdir atau determinisme dari sudut pandang ilmiah, bukan filosofis, kepercayaan agama atau mitos. Murni penjelasan ilmu pengetahuan yang dapat diterima secara rasional. Sebelum memulai menjelaskan determinisme takdir secara ilmiah, kita perlu mengklarifikasi beberapa kesalahpahaman. Banyak orang salah paham tentang arti takdir. Mereka berpikir bahwa jika hidup kita telah ditentukan, maka sekeras apapun kita berusaha dalam hidup, ataupun hanya berdiam diri tidak melakukan apa-apa, maka kita akan tetap mendapatkan hasil yang sama. Bukan seperti itu. Takdir atau determinisme tidak bekerja seperti itu. Takdir adalah segala sesuatu yang telah ditetapkan dari awal hingga akhir semesta, berdasarkan hukum sebab akibat yang memang seharusnya terjadi. Dan pilihan kita dalam menjalani hidup hanya mengikuti arus di mana kita seharusnya memilih. Untuk memahami determinisme takdir secara ilmiah, kendala utama yang sulit diterima adalah kita selalu merasa bahwa kita memiliki kehendak bebas dalam memilih segala hal dalam hidup. Misalnya, kita merasa bebas dalam memilih jalan hidup, pencapaian, pekerjaan, pasangan hidup, merencanakan sesuatu, bagaimana menyelesaikan suatu masalah, dan masih banyak lagi pilihan-pilihan hidup lain yang kita merasa bebas untuk memilihnya. Bukankah kita semua merasa memiliki kehendak bebas? Kita semua berpikir bahwa kita bebas menentukan hidup kita sendiri. Apakah Anda percaya bahwa kehendak bebas hanyalah ilusi? Percayakah bahwa kehendak bebas kita hanyalah hasil dari proses sebab dan akibat yang ada di otak kita? Hidup adalah pilihan. Hidup kita sekarang adalah hasil dari pilihan-pilihan yang telah kita lakukan di masa lalu. Dan pilihan kita sekarang akan menentukan bagaimana nasib kita di masa depan. Apakah Anda setuju dengan pernyataan tersebut? Sebagian dari kita pasti pernah mendengar kata, semua yang terjadi karena untuk sebuah sebab, bahwa segala sesuatu terjadi karena adanya suatu sebab, dan sebab tersebut adalah hasil dari sebab-sebab yang telah terjadi sebelumnya. Sadarkah setiap pilihan yang kita pilih pasti berdasarkan adanya suatu sebab? Kita selalu berpikir bahwa diri kita sekarang adalah hasil dari apa yang telah kita lakukan dan alami di masa lalu. Mereka yang mencapai kesuksesan akan bangga dengan jalan yang mereka pilih. Sedangkan mereka yang memiliki nasib kurang beruntung dalam hidup akan menyesal karena merasa jalan yang telah mereka pilih adalah jalan yang salah. Pada kenyataannya, tidak ada jalan yang salah atau jalan yang benar. Tidak peduli seberapa sukses diri sekarang. Seorang pengusaha, tokoh politisi, artis, memiliki keluarga yang harmonis, dan prestasi positif lainnya yang bisa dianggap sebagai sebuah kesuksesan.
Atau sebaliknya, kita memiliki hidup yang dianggap gagal, seperti kemiskinan, kebangkrutan, perceraian, depresi, dan hal-hal lain yang dianggap kegagalan dalam hidup. Kita semua hanya hasil dari hukum sebab dan akibat. Dengan kata lain, kita semua sebenarnya tidak pernah benar-benar memiliki suatu pilihan. Kita hanyalah hasil dari hukum sebab akibat, dan kita hanya memilih jalan yang seharusnya kita pilih. Video ini akan mulai menjelaskan dengan sesederhana mungkin untuk membuktikan bahwa kita sebenarnya tidak pernah memiliki pilihan. Seperti yang kita ketahui, kita tidak bisa memilih ketika kita dilahirkan. Di negara mana kita dilahirkan? Eropa, Asia, Amerika, Afrika. Dari etnis atau ras orang tua yang seperti apa? Ras kulit putih, ras kulit hitam, ras kulit coklat, ras kulit kuning. Lahir dari karakter orang tua yang baik atau buruk. Dari orang tua yang beragama apa? Lahir dari keluarga yang kaya atau miskin. Lahir dengan fisik yang normal atau cacat. Warisan genetika yang superior atau inferior. Dan ada banyak aspek lain yang tidak dapat kita pilih ketika kita dilahirkan. Kita semua dilahirkan begitu saja. Kita hanya hasil dari efek sebab akibat yang sudah terjadi sebelumnya, dan kita tidak memiliki kuasa untuk memilihnya. Setelah itu, pada masa pertumbuhan kita sebagai anak-anak, kita tidak bisa memilih bagaimana cara orang tua merawat kita. Apakah mereka memperlakukan kita dengan baik atau tidak? Apakah mereka menyayangi kita atau tidak? Atau bagaimana seharusnya mereka mendidik kita? Kita tidak dapat memilih bagaimana kondisi lingkungan terdekat memperlakukan kita. Bagaimana dengan saudara kandung, keluarga, dan perlakuan teman-teman kita. Kita tidak dapat memilih bagaimana budaya dan norma yang berlaku di lingkungan kita, dan hal-hal lain yang tidak bisa kita pilih. Dalam fase perkembangan anak, kita hanya menerima dan mempelajari atas apa yang kita lihat, yang kita dengar, dan apa yang kita alami di lingkungan kita berada. Semua pengalaman kompleks itu akhirnya membentuk pola pikir, perilaku, dan kebiasaan yang menjadi pondasi hidup diri kita sampai hari ini. Kemudian, ketika kita tumbuh dari masa anak sampai remaja, kita akan berhadapan dengan lingkungan sosial yang lebih luas di masyarakat, peran orang tua kita, perlakuan orang terdekat, dan pengalaman yang kita alami di masa perkembangan anak akan sangat mempengaruhi keputusan kita di masa remaja dalam memilih segala hal, seperti memilih teman yang berkarakter seperti apa, memilih cara bergaul dengan masyarakat, memilih di mana akan bersekolah, memilih rutinitas yang diinginkan, memilih bergabung dalam komunitas atau grup tertentu yang disukai, dan opsi lain yang akan kita pilih, karena hal itu selaras dengan apa yang telah kita pelajari sebelumnya. Mari kita bahas contoh yang lebih detail. Katakanlah seorang remaja yang nakal. Dia tidak bisa memilih ketika dia dilahirkan. Ia dilahirkan di keluarga yang miskin dan broken home. Sejak kecil kurang mendapat perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya. Ditambah, dia tinggal di lingkungan yang buruk dan keras. Semenjak kecil, dia sudah terbiasa melihat kekerasan, kejahatan, intimidasi, dan hal buruk lainnya. Karena sudah terbiasa melihat semua kejadian buruk itu, dia kemudian menganggap bahwa perilaku nakal dan tindak kekerasan adalah hal yang wajar dan bukan merupakan suatu perilaku yang salah. Remaja tersebut hanya berperilaku sebagaimana mestinya atas apa yang selama ini dia lihat, dengar, dan yang dia pelajari di lingkungannya. Semua yang terjadi pada remaja tersebut hanyalah hasil dari sebab akibat masa lalu yang sudah terjadi sebelumnya. Begitupun sama untuk contoh remaja yang berperilaku baik. Dia tidak memilih ketika dilahirkan. Dia dilahirkan dalam keluarga yang harmonis. Sejak kecil, dia mendapatkan perhatian dan kasih sayang penuh dari orang tua. Dididik dan diperlakukan dengan baik. Tumbuh dalam pengaruh lingkungan norma sosial yang sehat. Sehingga remaja tersebut tumbuh dan berkembang dengan kepribadian yang baik pula. Remaja itu juga hanya hasil dari sebab akibat di masa lalu yang sudah terjadi sebelumnya. Kita sebenarnya tidak pernah memilih. Kita hanya memilih jalan kehidupan yang menurut kita terbaik. Berdasarkan apa yang telah kita pelajari selama ini, tidak ada yang terjadi kebetulan, dan kebetulan memang tidak pernah ada. Semua yang terjadi di sekitar kita memang harus terjadi mengikuti prinsip hukum sebab dan akibat dari alam semesta yang terkait satu sama lain. It seems to me nearly everybody believes in free will. It seems to be the natural state of the human mind. It's also natural and in many different cultures, not just ours with our language. I'm going to talk about a very difficult subject. It's called free will.
Most people believe that they have free will. Most people, most of the time, feel very clearly that they are the authors of their own actions, that they are the thinkers of their thoughts and the intenders of their intentions. And as a result, from this point of view of being a self that can choose experiences, they think that something very important about their experience would be lost or falsified if, in fact, we determined scientifically or philosophically that there's no such thing as free will. Kita akan membahasnya, bahwa kehendak bebas kita hanyalah ilusi. Kehendak bebas kita dalam hidup ini hanya mengikuti alur apa yang seharusnya kita pilih berdasarkan sebab dan akibat yang telah terjadi sebelumnya. Dari sekian banyak pilihan yang pernah kita pilih dalam kehidupan ini, kita pasti akan memilih sesuatu dengan pertimbangan yang memiliki lebih banyak sisi positifnya. Dalam arti kita akan memilih pilihan yang menurut kita lebih baik. Contohnya, mana yang akan Anda pilih? Ada dua jenis tawaran pekerjaan yang sama antara perusahaan A dan B. Kedua perusahaan dipimpin oleh bos yang sama-sama profesional. Kedua perusahaan menawarkan pekerjaan di bagian pemasaran yang sama dengan produk yang sama pula. Jarak antar kedua perusahaan juga dekat dengan rumah Anda. Tetapi gaji di perusahaan A adalah $500, sementara perusahaan B $5.000. Dengan bos yang sama-sama profesional, pekerjaan yang sama, produk dan jarak yang sama, penawaran mana yang akan Anda pilih? Pasti perusahaan B, bukan? Berdasarkan berbagai pertimbangan, perusahaan B membawa lebih banyak manfaat daripada perusahaan A. Contoh di atas adalah kasus yang sederhana. Ini seperti memilih menjadi kaya atau miskin, menjadi sehat atau sakit, atau hidup bahagia atau sengsara. Kita pasti 100% akan memilih untuk kaya, sehat, dan bahagia. Bagaimana jika kita menghadapi pilihan yang jauh lebih kompleks, seperti memilih pasangan hidup? Mana yang lebih Anda pilih? Yang berpenampilan fisik cantik, atau dengan yang berhati baik? Makanan yang lezat atau yang bergizi? Menjadi seorang seniman atau politisi? Menjadi kaya atau rendah hati tapi bahagia? Ketika seseorang memilih pasangan dengan penampilan fisik yang cantik daripada dengan orang yang berhati baik, karena baginya setiap individu pada dasarnya memiliki hati yang baik, dan dia hanya perlu mengasah kebaikannya. Ketika seseorang memilih orang yang berhati baik daripada penampilan fisik yang cantik, dia mungkin berpikir bahwa tidak ada gunanya memiliki pasangan yang cantik, namun karakternya buruk, dan sangat sulit untuk merubah karakter manusia. Dari pilihan yang kompleks tersebut, apapun pilihan yang dipilih, pasti didasari adanya pertimbangan. Dan pertimbangan tersebut didasari adanya suatu alasan yang menurut kita lebih banyak nilai positif daripada negatif. Pandangan mereka tentu saja bisa berbeda berdasarkan pengalaman dan pembelajaran masa lalu mereka. Kita akan membahas langkah demi langkah bahwa kehendak bebas hanyalah ilusi. Contoh sederhana ini adalah respon spontan kita terhadap bahaya. Ketika kita tidak sengaja menyentuh benda panas, kita akan secara spontan menjauhkan tangan kita dari benda panas itu tanpa berpikir dulu, bukan? Ketika mata kelilipan debu, mata kita akan berkedip secara otomatis, dan itu terjadi tanpa adanya proses berpikir. Itu terjadi karena ingatan bawah sadar kita secara otomatis akan mengirimkan peringatan bahwa hal tersebut berbahaya bagi tubuh kita. Contoh lain, ketika kita menghadapi solusi sederhana, di mana saya akan makan siang hari ini? Restoran A atau restoran B? Ketika kita sedang berpikir restoran mana yang lebih tepat, alam bawah sadar kita akan secara otomatis membuat pertimbangan. Mulai dari berapa banyak uang yang kita miliki, restoran mana yang tempatnya lebih nyaman, restoran mana yang menyajikan lebih banyak makanan lezat, berapa lama waktu untuk pergi ke restoran A atau B, dan masih banyak hal lainnya yang perlu dipertimbangkan. Setelah mempertimbangkan semua aspek tersebut, akhirnya kita memutuskan memilih salah satu restoran yang kita pikir adalah restoran terbaik pada siang itu. Dan kita memilih restoran B, karena memiliki harga paling cocok untuk saat itu, tempat terbaik untuk saat itu, jarak tempuh terdekat, dan aspek lain yang terbaik untuk hari itu. Ketika kita tiba di restoran B, kita akan dihadapkan pilihan menu restoran yang bermacam-macam. Dari banyak pilihan menu yang tersedia, sistem di otak kita akan bekerja memanggil memori bawah sadar yang berhubungan dengan makanan. Kita akan mencoba mengingat seperti makanan paling enak yang pernah kita rasakan di restoran itu, atau bagaimana perasaan kita ketika menyantap jenis makanan yang ada di restoran tersebut. Atau kita ingin mendapatkan pengalaman sensasi yang menyenangkan dengan mencoba menu baru di restoran B.
Selama proses keputusan dalam memilih menu, semua memori kompleks di dalam otak akan berkolaborasi satu sama lain, mendorong kita untuk memutuskan salah satu menu terbaik pada saat itu juga, yang memberikan nilai atau keunggulan lebih positif. Ingatan bawah sadar kita selalu merespons secara otomatis terhadap apa yang telah kita lewati dan kita ketahui sebelumnya, dan kita akan memilih pilihan alternatif yang terbaik dari yang tersedia berdasarkan apa yang telah disimpan dalam memori bawah sadar. Contoh serupa lainnya, ketika kita bosan di rumah dan tidak tahu harus berbuat apa untuk menghilangkan kebosanan, kemudian kita akan berpikir dan bertanya, "Aku sangat bosan, apa yang harus aku lakukan?" Kemudian muncul beberapa pilihan dari ingatan bawah sadar kita. Apakah saya harus pergi ke suatu tempat untuk menghilangkan kebosanan? Tapi kemana saya harus pergi? Pergi jalan-jalan bersama teman? Siapa saja teman yang bisa saya ajak pergi sekarang? A, B, C, atau D? Apakah saya memiliki cukup uang untuk mengajak mereka? Atau lebih baik saya tinggal di rumah saja dan menyelesaikan pekerjaan yang masih tertunda? Ingatan bawah sadar kita akan merespon persepsi kita secara otomatis berdasarkan pengalaman yang telah kita alami sebelumnya, dan kita akan memilih opsi yang kita pikir adalah pilihan terbaik untuk saat itu. Oke, aku akan pergi jalan-jalan dan mengajak A dan B karena mereka lebih ramah dan menyenangkan daripada C dan D. Saya akan ajak mereka pergi minum bir daripada ke bioskop, dan saya lebih nyaman berada di bar itu. Saya mempunyai cukup uang untuk mentraktir mereka. Soal pekerjaan, saya akan menyelesaikannya besok. Saya masih punya cukup waktu untuk melakukannya nanti. Kehendak bebas hanyalah pilihan yang semestinya dipilih berdasarkan apa yang telah kita ketahui dan alami sebelumnya, yang disimpan memori bawah sadar di dalam otak. Apakah Anda cukup mengerti bahwa kehendak bebas ini hanyalah ilusi? Mari ilustrasikan dari ingatan masa lalu kita. Asumsikan ini adalah pilihan berkelanjutan. Ketika kita masih kecil sampai kita tumbuh dewasa. Negara mana yang ingin Anda kunjungi ketika Anda masih kecil? Jepang atau Amerika? Anda menjawab ingin mengunjungi Jepang karena menyukai banyak hal yang berada di negara itu. Ternyata alasan dibalik Anda menyukai banyak hal yang berada di Jepang. Ketika Anda masih kecil, Anda terbiasa menonton film Jepang di TV. Dan tidak menyadari secara perlahan Anda menyukai hal-hal yang ada di dalam film Jepang tersebut. Kemudian ingatan itu tersimpan dalam memori bawah sadar. Kemudian ketika Anda tumbuh menjadi remaja, ada teman Anda yang bertanya, Anda lebih suka tipe wanita yang pemalu atau wanita yang lugas? Dan Anda menjawab lebih suka wanita yang pemalu. Disadari atau tidak, pilihan Anda lebih memilih gadis pemalu adalah hasil dari kenangan bawah sadar Anda selama masa kecil. Ketika Anda sering menonton film Jepang, Anda terbiasa melihat kepribadian wanita Jepang di dalam film-film TV itu, yang kebanyakan berkepribadian introvert dan pemalu, dan Anda perlahan-lahan menyukai kepribadian wanita tersebut. Sebagian besar wanita Jepang memiliki kepribadian pemalu dan introvert. Itulah sebabnya semua pilihan yang Anda buat, entah disadari atau tidak, pasti memiliki sebuah alasan yang telah disimpan dalam memori bawah sadar Anda. Contoh lain lagi, Anda mendapat sebuah tantangan untuk menuliskan rencana apa saja yang akan Anda lakukan 5 tahun ke depan. Pasti Anda akan menulis sesuatu yang progresnya positif untuk 5 tahun ke depan. Entah itu membangun bisnis, menikah, membeli rumah, atau untuk mengejar cita-cita tujuan Anda. Setiap langkah positif yang Anda tulis pasti juga berdasarkan pengetahuan, pengalaman, dan pembelajaran yang telah Anda alami dan pahami sepanjang hidup Anda. Kita tidak akan mendapatkan ide-ide positif lain dari apa yang belum kita ketahui. Ketika Anda sedang dalam perjalanan pulang dari liburan, ada banyak pilihan rute jalan untuk membawa Anda pulang. Pasti Anda akan memilih rute yang paling banyak nilai positif, bukan? Seperti rute jalan terpendek, rute jalan yang bebas macet, rute jalan dengan pemandangan terbaik, atau rute jalan yang membuat Anda ingin mencobanya. Anda tidak akan memilih rute jalan dengan banyak nilai negatif, seperti rute jalan yang jauh atau rute jalan yang macet. Ini hanya beberapa contoh ilustrasi saja, namun dalam kehidupan nyata, kita semua memiliki skema yang sama tentang bagaimana kita membuat pilihan untuk opsi apapun. Kita akan memilih opsi pilihan yang terbaik, yang memberikan banyak manfaat, kebaikan, kebahagiaan, dan hal-hal positif lainnya. Kita tidak akan memilih opsi yang tidak kita inginkan atau tidak kita suka, atau sesuatu yang membuat kita tidak nyaman atau merasa lebih buruk. Kecuali karena ada alasan mendesak yang mendorong kita untuk memilih opsi buruk itu, karena tidak ada pilihan lain yang lebih baik, atau pilihan yang lain justru tambah lebih buruk, atau karena kita merasa tertantang dan ingin mencobanya.
Stephen Hawking adalah seorang jenius yang menentang teori determinisme Einstein. Dia pernah berkata bahwa dia tidak mengerti mengapa mereka yang percaya pada takdir masih menengok, memeriksa keadaan kondisi jalan sebelum menyeberang. Bukankah mereka percaya bahwa kematian sudah ditakdirkan dan tidak bisa diubah? Maksud Stephen Hawking adalah jika hidup kita sudah ditentukan, maka entah kita mengecek atau tidak mengecek jalan sebelum kita menyeberang, selamat atau tidak, hasilnya akan tetap sama. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, takdir atau determinisme bukanlah seperti itu. Jawabannya adalah karena ingatan bawah sadar kita secara otomatis akan melakukan yang terbaik. Mengingatkan kalau kita tidak mengecek kondisi jalan sebelum menyeberang, kita akan ditabrak mobil. Kita hanya melakukan hal-hal positif yang seharusnya kita lakukan. Kecuali dalam beberapa kasus, Anda ingin membuat diri Anda ditabrak mobil karena stres, depresi, dan Anda berpikir bunuh diri adalah pilihan yang terbaik. Ini sama seperti apakah kita makan atau tidak makan. Kesehatan tubuh kita tidak akan terpengaruh. Jika kita tidak makan, tentu saja kita akan lapar. Mekanisme organ tubuh kita akan mengarahkan kita untuk memenuhi energi positif yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Dan memang seharusnya kita harus memakan sesuatu untuk memenuhi energi yang dibutuhkan tubuh. Jika kita tidak makan, kita akan sakit atau bahkan mati. Proses kasus yang sama terjadi seperti kita sedang bermain kartu. Kartu acak yang dibagikan bandar kepada kita mirip dengan segala kejadian acak yang telah terjadi sebelumnya dalam hidup kita. Dan kita tidak dapat memilihnya. Bagaimanapun kondisi kartunya, entah mendapatkan kartu yang bagus atau kartu yang buruk, tujuan kita adalah memenangkan permainan. Ini seperti hidup kita. Kita ingin memenangkan kehidupan agar sukses dengan segala kondisi yang kita terima sebelumnya. Strategi kita untuk memenangkan permainan kartu seperti rencana kita untuk mencapai kesuksesan hidup. Strategi kita itu pun adalah hasil dari pembelajaran bermain kartu yang pernah kita lakukan sebelumnya berdasarkan semua pengalaman yang kita pelajari di masa lalu. Kita akan memilih menggunakan strategi terbaik yang bisa kita lakukan agar menang. Tidak mungkin kita berusaha agar kalah. Kecuali dalam beberapa kasus, Anda ingin kalah karena ingin memberikan kesempatan teman yang lain untuk merasakan kemenangan. Anda berpikir untuk membuat teman-teman Anda merasakan kemenangan akan memberikan nilai positif yang lebih tinggi daripada terus memenangkan permainan sendiri. Kita hanya melakukan yang terbaik, melakukan apa yang seharusnya kita lakukan, melakukan sesuatu yang memberikan nilai positif lebih. Kemudian, bagaimana jika ada pertanyaan? Jika semua orang melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan, dan semua yang terjadi memang seharusnya terjadi, itu berarti bahwa orang yang melakukan kesalahan atau melakukan kejahatan tidak boleh dihukum? Karena mereka hanya melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan. Mereka hanya melakukan apa yang baru saja mereka ketahui. Ya, mereka mungkin melakukan kesalahan berdasarkan apa yang baru saja mereka pahami. Mereka merasa apa yang mereka lakukan bukanlah yang salah. Mereka mungkin melakukannya karena terpengaruh lingkungan, atau pengalaman buruk mereka, atau alasan kompleks lainnya yang memaksa mereka melakukan kejahatan. Dan pilihan buruk itu adalah pilihan terbaik yang bisa mereka pilih. Karena pilihan yang lain malah jauh lebih buruk. Atau bahkan mereka tidak punya pilihan lain. Mereka hanya melakukan apa yang harus mereka lakukan. Kita seharusnya tidak menyalahkan mereka untuk kesalahan yang telah mereka perbuat. Kita seharusnya tidak menyalahkan mereka untuk sesuatu yang baru mereka ketahui atau pahami. Dan kita seharusnya tidak menyalahkan mereka karena pola pikir mereka. Namun kita semua selalu menginginkan segala sesuatu yang lebih baik. Kondisi yang lebih baik, lingkungan yang lebih baik. Kita semua ingin alam semesta ini bergerak ke arah yang lebih baik. Itulah sebabnya kenapa hukuman itu tetap ada, untuk membuat mereka menyadari bahwa kejahatan adalah perilaku yang salah dan membuat mereka tidak melakukannya lagi. Hukuman tetap ada untuk menciptakan lingkungan yang lebih positif dan untuk mengurangi segala bentuk hal negatif yang ada di sekitar lingkungan hidup kita. Misalnya, ada seorang narapidana yang mengajukan banding ke pengadilan. Ia berkata, saya seharusnya tidak dihukum atas apa yang telah kulakukan. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya saya lakukan. Semesta dan takdir telah membuat saya untuk melakukan kesalahan ini. Lalu hakim menjawab, ya, Anda dan kita semua yang ada di sini hanya melakukan apa yang ditakdirkan oleh Tuhan dan alam semesta. Kita semua hanya melakukan yang terbaik atas apa yang kita ketahui dan alami dalam hidup. Anda memang ditakdirkan untuk melakukan kesalahan itu. Dan saya telah ditentukan oleh Tuhan dan alam semesta untuk menghukummu. Alam semesta telah menentukan kita semua untuk bergerak ke arah yang lebih baik. Sekarang, apakah Anda percaya bahwa semuanya telah ditakdirkan? Ya atau tidak? Misal Anda menjawab, saya tidak percaya pada takdir. Saya memiliki kehendak bebas saya sendiri. Saya bisa melakukan apa saja dengan pilihan saya sendiri. Bahkan saya dapat memilih untuk mati sekarang dengan melakukan bunuh diri dengan keputusan saya sendiri secara sadar.
Mari kita simak jawaban Anda. Anda mengatakan bahwa Anda tidak percaya takdir karena Anda pikir itu adalah hal yang tidak rasional, hanya omong kosong, hanya lelucon, dan mengandung lebih banyak nilai tidak rasionalnya. Itulah sebabnya Anda memilih untuk tidak mempercayai takdir, karena pilihan tersebut adalah pilihan yang terbaik berdasarkan apa yang baru Anda ketahui, Anda pahami, dan Anda alami. Bukankah pilihan yang Anda pilih untuk tidak mempercayai takdir adalah pilihan opsi yang terbaik? Dan memang begitulah seharusnya Anda berpikir. Jalan terbaik alam semesta telah menggariskan Anda untuk tidak mempercayai takdir. Karena entah Anda percaya pada takdir atau tidak, alam semesta telah menentukan keduanya. Anda tidak akan percaya pada determinisme takdir sebelum Anda tahu bagaimana cara kerjanya. Determinisme takdir adalah segala sesuatu yang terjadi sebagaimana mestinya, karena hukum sebab akibat dari alam semesta. Bahkan kehendak bebas kita dalam menentukan pilihan juga merupakan hasil dari sirkulasi energi di dalam ingatan bawah sadar kita. Dan semua proses yang bekerja di dalam otak, seperti mengingat, berpikir, memilih, pikiran yang acak, intuisi, ide gagasan baru, gerakan yang spontan, telah melalui hukum sebab akibat ke arah yang semestinya. Itulah sebabnya kehendak bebas kita sebagai penentu pilihan tidak lebih dari ilusi. Sistem otak kita bekerja berdasarkan hukum sebab akibat yang solid, sama solidnya seperti hukum gravitasi. Setiap individu masing-masing memiliki pemikiran yang berbeda, karakter, perasaan, perilaku, temperamen, dan kepribadian yang berbeda satu sama lain. Mereka berbeda dalam hal pola pikir, sudut pandang, imajinasi, prinsip, karakter, dan aspek yang lainnya. Semua kombinasi yang kompleks tersebut sepenuhnya berasal dan dikendalikan oleh otak. Otak manusia terdiri dari beberapa bagian. Ada bagian yang berfungsi untuk berpikir, mengendalikan organ-organ internal dalam tubuh, juga bagian yang berfungsi untuk berbicara, melihat, mendengar, dan bagian fungsi lainnya. Setiap bagian otak kita memiliki fungsi yang berbeda, tetapi saling berhubungan. Otak terdiri dari jutaan sel saraf yang disebut neuron. Setiap sel saraf otak berfungsi sebagai pembawa sinyal yang berisi informasi-informasi yang sudah dipelajari sebelumnya dan tersimpan di dalam memori. Sinyal-sinyal memori tersebut saling berhubungan satu sama lain dan menciptakan sesuatu yang kita sebut sebagai proses berpikir. Secara umum, kesadaran otak kita terdiri dari dua bagian, kesadaran dan ketidaksadaran dari alam bawah sadar. Memori atau informasi yang esensial dan penting akan membekas dan tersimpan oleh alam bawah sadar, mengacu pada pemikiran yang berasal dari proses pembelajaran dan kejadian-kejadian yang pernah kita alami, seperti fenomena hal yang mengesankan, pengalaman menyenangkan, hobi, kejadian yang membuat stres dan depresi, kejadian yang membuat trauma, respon spontan kita saat menghadapi bahaya, atau kebiasaan sehari-hari yang dilakukan berulang kali, seperti cara kita berjalan, cara berbicara, cara menulis, cara bermain gitar. 95% proses berpikir di dalam otak kita terjadi di alam bawah sadar. Kemudian pikiran sadar adalah proses berpikir yang kita lakukan secara sadar. Seperti kita mencoba mencari jalan keluar untuk suatu masalah. Langkah selanjutnya yang harus kita lakukan ketika saat mengevaluasi pekerjaan, ketika kita merencanakan sesuatu, ketika sedang berpikir kritis, dan ketika membuat pilihan dalam hal apapun. Kesadaran sangat dipengaruhi oleh memori alam bawah sadar. Kesadaran kita dalam berpikir hanya memiliki porsi 5% dari keseluruhan proses berpikir. Kesadaran kita hanyalah kombinasi dari ingatan yang sudah ada di dalam alam bawah sadar, berdasarkan pada peristiwa yang telah kita pelajari di masa lalu. Itulah sebabnya, entah kita menyadarinya atau tidak, kita selalu mempunyai alasan dalam memilih sesuatu, melakukan sesuatu, menyukai sesuatu, atau membenci suatu hal. Mengenai kualitas otak kita tentu saja sangat mempengaruhi cara kita berpikir. Seperti daya ingatan, keterampilan dalam mengamati, dalam menyerap informasi, dalam proses pembelajaran, kapasitas menampung informasi, dan lain sebagainya. Kualitas otak kita tentu dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti kualitas dari keturunan orang tua, genetik dari nenek moyang, rangsangan stimulus yang mengasah pembelajaran, nutrisi dari makanan yang kita konsumsi setiap hari,
dan banyak hal lain yang mempengaruhi kualitas otak dan cara berpikir kita. Begitulah cara kerja otak. Otak memiliki jutaan sel yang terdiri dari atom dan energi yang tak terhitung di dalamnya. Atom dan energi bergerak dengan cara tertentu menurut hukum pasti fisika kuantum. Mari kita bahas lebih detail tentang atom, energi, fisika kuantum, dan bagaimana alam semesta sudah ditakdirkan dari awal sampai akhir. Kita hidup di alam semesta yang sangat luas tanpa batas. Ada ruang angkasa, galaksi yang tak terhitung banyaknya, matahari, bulan, dan bintang. Di bumi kita ada langit biru, awan, gunung, lautan, tanah, tumbuhan, binatang, manusia, dan masih banyak lagi objek makhluk hidup dan benda mati yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Dari semua makhluk hidup dan benda mati yang ada di alam semesta, walaupun semuanya tampak memiliki bentuk, fungsi, dan tipe yang berbeda-beda, pada dasarnya semua berasal dari partikel yang sama, sebuah partikel kecil yang disebut atom dan memancarkan berbagai jenis energi. Energi adalah sesuatu yang ada, tidak dapat diciptakan ataupun dihancurkan, selalu aktif dan berfungsi, selalu bergerak dan berubah menjadi bentuk lain, dan akan selalu ada selamanya. Agar lebih mudah untuk memahami energi, berikut ini adalah potongan video pendek tentang penjelasan energi. Everything in the universe is made up of atoms, and atoms are energy. Everything is energy. You are also energy. You are an energy being. It's all about your energy, frequency, and vibration. The universe is run by certain universal laws. They are as real as the laws of physics. Over every atom and tiny particle in every piece of matter, in stars and planets, in rocks and buildings, and in you and me. Everything is made up of the exact same thing, whether it's your hand, whether it's the ocean, or whether it's a star. Fuzzy-haired guy in 1925 wrote on his chalkboard, E equals mc squared. What that says is on one side of the equation is mass and light and everything that we perceive, but it all equals energy. And let me help you understand that just a little bit. There's the universe, of course, and our galaxy, and our planet, and then individuals, and then inside of this body are organ systems, and then there's cells, and then there's molecules, and then there's atoms, and then there is energy. So there are a lot of levels on, but everything in the universe is energy. What we know about energy is this. You go to a quantum physicist and you say, what creates the world? And he or she will say, energy. Well, describe energy. Okay, it can never be created or destroyed. It's always was, always has been. Everything that ever existed always exists. It's moving into form, through form, and out of form. Okay, great. You go to a theologian and you ask the question, what created the universe? And he or she will say, God. Okay, describe God. Always was and always has been, never can be created or destroyed, all that ever was, always will be, always moving into form, through form, and out of form. You see, it's the same description, just different terminology. And so if you think you're this meat suit running around, think again. You're a spiritual being. You're an energy field operating in a larger energy field. We're all connected. We just don't see it. There isn't an out there and an in here. Everything in the universe is connected. It's just one energy field. Itulah energi. Setiap makhluk hidup dan benda mati di alam semesta ini diciptakan dari partikel dasar yang sama, yaitu partikel atom yang memancarkan energi. Setiap energi saling berhubungan dan tidak terpisahkan, termasuk pikiran manusia. Pikiran manusia hanyalah sirkulasi energi yang terjadi di dalam otak, yang bekerja saling berhubungan sesuai dengan prinsip hukum pasti fisika kuantum.
Alam semesta memiliki jenis energi yang jumlahnya tak terhitung. Setiap jenis energi bekerja mengikuti hukum prinsipnya masing-masing. Selama waktu masih berjalan, setiap jenis energi akan tetap bergerak mengikuti prinsip fisika kuantum, ke tempat di mana energi itu seharusnya berada. Prinsip hukum pasti pada energi sama halnya seperti hukum pasti pada gravitasi bumi. Hukum gravitasi akan selalu menarik benda-benda di sekitarnya. Demikian pula prinsip bagaimana energi bekerja, bergerak, dan berubah. Setiap jenis energi tidak akan pernah hancur. Energi hanya bergerak dan berubah menjadi bentuk energi yang lain. Contoh bagaimana energi berpindah bentuk adalah ketika energi air laut berbenturan dengan energi panas matahari. Energi sinar matahari akan menyebabkan air laut menguap. Energi uap akan berubah menjadi energi awan mendung. Energi awan mendung akan menurunkan energi air hujan. Energi air hujan akan diserap oleh tanah dan tumbuhan di sekitarnya. Lalu, tanaman itu menghasilkan buah yang di dalamnya mengandung energi air dari laut. Singkatnya, bahwa energi air laut telah berubah menjadi buah yang sebagian mengandung energi air dari laut. Ini hanyalah salah satu contoh tentang bagaimana energi bekerja, bergerak, dan berubah menjadi bentuk energi yang lain. Apakah Anda sudah memiliki gambaran tentang bagaimana energi bekerja dan bertransformasi menjadi bentuk energi lain? Jika Anda mengerti, maka video ini akan menjelaskan bagaimana hubungan prinsip antara hukum pasti energi dan fenomena alam semesta yang telah ditakdirkan sejak awal hingga akhir semesta. Katakanlah, permulaan alam semesta berasal dari ledakan energi yang maha dahsyat atau dikenal sebagai Big Bang miliaran tahun lalu. Akibat dari ledakan Big Bang tersebut, terciptalah beragam jenis energi yang tersebar di segala penjuru semesta. Seiring berjalannya waktu, setiap jenis bergerak, menyatu, dan berubah menjadi bentuk energi yang baru, sesuai dengan prinsip hukum fisika kuantum. Berubah menjadi bentuk galaksi, gravitasi, bintang, matahari, planet, dan semua bentuk benda fisik maupun non-fisik yang ada di luar angkasa. Akibat gravitasi menarik bebatuan meteor, planet bumi terbentuk pada 4,5 miliar tahun yang lalu. Akibat pergerakan dan transformasi energi yang terjadi terus-menerus di bumi, sekitar 500 juta tahun yang lalu, terciptalah kehidupan berupa tanaman yang berkembang sangat pesat yang menghasilkan beragam energi udara seperti oksigen, nitrogen, karbon, dan banyak energi lainnya. Energi-energi tersebut menyebabkan bakteri tumbuh dan berevolusi menjadi hewan kecil mikroskopis dan terus berevolusi menjadi beragam bentuk binatang yang terus berkembang mengikuti ekosistemnya. Mari berhenti sejenak pada masa ini. Bukankah terciptanya seisi alam semesta pada masa ini terjadi sebagaimana mestinya tanpa campur tangan makhluk hidup berakal seperti manusia? Bukankah fenomena alam semesta pada masa ini hanyalah sebab akibat benturan energi yang berlangsung terus-menerus menurut prinsip hukum pasti fisika kuantum? Inilah determinisme takdir, bahwa alam semesta berjalan seperti semestinya. Dan segala sesuatu yang telah terjadi hanya menaati prinsip hukum pasti. Segalanya sudah ditakdirkan dari awal hingga berakhirnya alam semesta. Inti esensi dari ilustrasi fenomena yang baru saja kita diskusikan adalah bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini selalu didasari adanya pada suatu sebab. Dan sebab itu pun adalah hasil dari sebab-sebab yang telah terjadi sebelumnya. Seperti bakteri yang berevolusi menjadi binatang-binatang kecil karena adanya energi udara oksigen. Oksigen tercipta karena adanya hasil fotosintesis dari banyaknya tumbuhan pada 500 juta tahun yang lalu. Terbentuknya planet bumi dikarenakan banyaknya material batu yang menyatu akibat daya tarik dari gaya gravitasi. Gravitasi terjadi karena adanya arus-arus energi pada orbit galaksi yang saling tarik-menarik. Galaksi, gravitasi, planet, matahari, bintang, dan semua isi alam semesta terbentuk akibat berbagai perpaduan energi-energi yang disebabkan oleh ledakan mahadahsyat atau yang dikenal dengan Big Bang. Semuanya terjadi, bergerak, dan berfungsi sebagaimana mestinya di bawah prinsip hukum pastinya masing-masing. Jika waktu dan alam semesta diilustrasikan menjadi sebuah gambar, akibat ledakan Big Bang, alam semesta ini memiliki jumlah energi yang tak terhitung jumlahnya. Selama jutaan tahun, setiap energi bekerja dan bergerak berdasarkan prinsip hukumnya masing-masing, berbenturan dan menyatu menjadi bentuk energi yang baru.
pada saat itu alam semesta masih dalam fase ini. Semua terjadi sebagaimana mestinya, tanpa campur tangan manusia ataupun makhluk berakal lainnya. Mari kita lanjutkan masa setelahnya. Akibat proses sirkulasi energi yang terus berubah selama jutaan tahun, menyebabkan hewan-hewan kecil berevolusi menjadi binatang jenis baru, dan akan terus-menerus berevolusi menyesuaikan dengan aspek geografis lingkungannya. Hingga terciptalah banyak ragam makhluk hidup baru, termasuk awal mula manusia purba berevolusi dan menyebar di seluruh penjuru planet bumi. Berabad-abad setelah itu, manusia terus berkembang, mulai dari zaman prasejarah hingga zaman sekarang, di era modern di mana kita hidup hari ini. Sejak kita dilahirkan hingga kita tumbuh dewasa, masa remaja, dewasa, dan menjadi tua, semuanya terjadi sebagaimana mestinya. Segala sesuatu yang terjadi adalah hasil dari hukum pasti sebab dan akibat yang tak berujung. Ini seperti efek domino atau butterfly effect. Kita semua hidup dalam lingkungan energi yang sama dan saling mempengaruhi satu sama lain. Bahkan ketika kita tidak sengaja mengalami peristiwa acak, seperti bertemu dengan orang asing dalam liburan, berkenalan di pesta, bertemu di tempat kerja, yang kita pikir itu terjadi secara kebetulan. Semua itu juga hasil dari prinsip hukum sebab akibat pasti yang telah terjadi sebelumnya. Perihal kehendak dan pilihan bebas yang paling diperdebatkan dalam determinisme takdir itu hanyalah ilusi, karena otak kita bekerja menurut prinsip hukum energi pasti. Bagaimana kita harus berpikir, bertindak, bersikap, dan membuat pilihan. Sekarang, setelah mengetahui bahwa determinisme takdir memang nyata, dan memahami bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini bekerja sebagaimana mestinya, apa langkah terbaik pertama yang harus Anda lakukan untuk menjalani hidup Anda lebih baik? Jika alam semesta menakdirkan hidup Anda saat ini menjadi orang yang miskin, sakit, atau cacat, apa langkah terbaik pertama yang bisa kamu lakukan? Apakah Anda akan hidup dengan mengeluhkan ketidakmampuan atau kekurangan Anda? Atau Anda akan menjalani hidup Anda dengan bersyukur meskipun kekurangan? Mana yang Anda pilih? Jika Anda mengambil pilihan yang pertama, maka Anda akan merasa sedih, tertekan, marah, tidak nyaman, tidak bahagia, dan merasakan hal-hal negatif lainnya yang akan menarik lebih banyak hal negatif yang justru memperburuk keadaan. Jika Anda mengambil pilihan yang kedua, memilih untuk bersyukur, Anda akan tenang, bahagia, dan akan menarik lebih banyak lagi hal-hal positif di sekitar Anda yang membuat hidup Anda menjadi lebih baik. Tentu kita akan memilih untuk menjalani hidup ini sebaik mungkin dengan penuh rasa terima kasih. Karena bersyukur memberikan lebih banyak hal yang bernilai positif. Ketika Anda dapat menerima semuanya dengan rasa syukur penuh, menjadi pondasi hidup terbaik pertama, menjadikan prinsip paling utama dari segala apapun yang terjadi. Lalu, apakah kita hanya bersyukur kemudian diam saja? Tentu tidak. Apa yang Anda inginkan? Apakah mimpimu? Apa yang Anda kejar? Apa yang Anda perjuangkan? Semua kehendak itu sudah ada dan tertanam kuat di alam bawah sadar Anda. Ketika kita terus bersyukur, kita akan selalu mendapatkan energi positif dari alam semesta. Dan energi positif tersebut akan membawa kita untuk bergerak, bekerja, mengarahkan, dan menarik semua keinginan kita. Entah itu keinginan yang kita sadari atau tidak, untuk membuat semuanya lebih baik. Entah melalui cara kerja keras, kerja cerdas, kreativitas, kegigihan, visualisasi, atau melalui cara lain yang kita anggap sebagai cara yang terbaik. Kesimpulannya, kita semua hidup dalam lingkup energi besar yang sama, yang saling mempengaruhi satu sama lain. Segala sesuatu di alam semesta ini, baik makhluk hidup ataupun benda mati, hanyalah bentuk dari kombinasi-kombinasi partikel atom yang memancarkan energi. Setiap jenis energi bergerak, bekerja, dan menjadi bentuk energi yang baru, mengikuti prinsip hukum pastinya masing-masing. Itulah sebabnya mengapa segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini selalu didasari adanya suatu kejadian sebab dan akibat yang pasti. Setiap detik yang ada di alam semesta ini selalu berjalan, terjadi dan menjadi sebagaimana mestinya, berdasarkan prinsip hukum sebab dan akibat. Alam semesta sudah digariskan dari awal hingga berakhirnya alam semesta, atau kita sering mendengarnya dengan istilah determinisme takdir. Seperti yang sudah saya jelaskan di gambar sebelumnya, jika diuraikan seisi alam semesta ini terdiri dari energi. Tidak ada pengecualian. Apakah itu ada galaksi, matahari, awan, udara, tumbuhan, hewan, debu, batu, perangkat elektronik, komputer, ponsel, manusia, jantung, otak, pikiran, dan semua yang ada di alam semesta hanyalah bentuk kumpulan energi.
Seperti yang telah dijabarkan oleh Albert Einstein beberapa dekade tahun yang lalu, semuanya sudah ditentukan. Tuhan tidak sedang bermain dadu dengan alam semesta, dari terciptanya alam semesta hingga berakhirnya alam semesta. Karena setiap energi di alam semesta ini bekerja dan bergerak mengikuti hukum alaminya. Itulah yang membuat alam semesta bergerak, bekerja, dan menjadi sebagaimana mestinya. Bahkan masa depan alam semesta sudah digariskan takdir dan pasti akan menjadi sebagaimana mestinya. Kita hanya dibatasi oleh waktu untuk bisa melihatnya. Segala sesuatu yang akan terjadi di masa depan pasti terjadi. Kita sekarang masih berada pada tahap ini. Kejadian di masa depan yang masih terlihat kosong sebenarnya sudah ada dan pasti akan terjadi. Kita hanya dapat menganalisa dan mencari tahu apa yang telah terjadi di masa lalu dan apa saja yang menjadi penyebabnya. Tapi tidak ada yang tahu pasti tentang bagaimana masa depan. Kita hanya bisa melakukan prediksi kemungkinan yang akan terjadi di masa depan. Padahal ada banyak sekali kemungkinan yang tidak dapat kita amati dan ketahui. Sehingga prediksi dan ekspektasi kita sering meleset dengan realita yang terjadi. Seperti misalnya, prediksi ramalan cuaca di televisi. Meskipun para ahli cuaca melakukan prediksi dengan perhitungan yang matang dan dibantu teknologi canggih, pada kenyataannya, prediksi ramalan cuaca tetap sering meleset. Ini terjadi karena masih terlalu banyak hal yang tidak dapat kita prediksi, seperti rotasi angin yang selalu berubah, suhu udara yang tidak stabil, dan jenis energi lain di sekitarnya yang tidak bisa kita ketahui secara pasti pergerakannya. Itulah sebabnya ramalan cuaca seringkali meleset, meskipun diprediksi oleh para ahli cuaca dan dibantu dengan peralatan teknologi canggih. Hal yang sama seperti prediksi pertandingan olahraga. Prediksi pertandingan sepak bola antara klub A dan klub B misalnya, kita memahami bentuk kualitas di masing-masing klub. Kita tahu mana klub yang lebih kuat atau yang lebih lemah. Siapa saja pemain yang hebat dalam pertandingan itu, di mana pertandingan akan diadakan. Kita tahu siapa wasit yang memimpin, prediksi cuaca yang mendukung pertandingan, dan banyak hal lainnya yang dapat kita prediksi untuk menentukan klub mana yang memiliki kemungkinan lebih besar untuk memenangkan pertandingan. Bahkan setelah kita sangat yakin dengan prediksi klub yang akan menang, kenyataannya kita sering gagal memprediksi klub mana yang menang. Karena masih banyak aspek energi yang tidak dapat kita ketahui. Seperti masalah pribadi para pemain, kurang stamina, suplemen yang buruk, fakta cuaca yang tidak mendukung, ketidakadilan wasit, teror supporter yang mengganggu pertandingan, dan masih banyak aspek lain yang tidak kita ketahui. Semua aspek yang kita tidak ketahui itu sangat mempengaruhi pertandingan ketika berlangsung. Itulah alasan mengapa kita gagal dalam memprediksi pemenangnya antara pertandingan klub A dan klub B. Jika diilustrasikan dalam bentuk gelas yang jatuh, permulaan alam semesta sama seperti ketika serpihan kaca bertebaran ke segala arah. Dan setiap serpihan kaca yang bertebaran ibarat energi yang bergerak akibat ledakan Big Bang. Kita tidak akan pernah tahu persis ke arah mana serpihan kaca akan berhamburan setelahnya. Kita hanya bisa memprediksi ke arah mana serpihan kaca itu akan bergerak menurut perhitungan yang kita ketahui. Bahkan dengan prediksi yang matang, kita masih saja keliru menebak ke arah mana setiap serpihan kaca akan bergerak dan berhenti. Karena terlalu banyak serpihan kaca yang bergerak mengikuti prinsip hukumnya masing-masing, dan kita tidak dapat mengetahui pergerakannya satu persatu. Itulah sebabnya banyak prediksi kita yang salah. Jika kita mengilustrasikan dalam bentuk bola-bola yang jatuh, permulaan alam semesta diibaratkan seperti ketika bola-bola dijatuhkan bersamaan, dan bola-bola itu ibarat energi yang menyebar setelah Big Bang. Setelah bola-bola itu menyebar, kita tidak akan pernah tahu pasti akan ke arah mana bola-bola akan bergerak. Kita hanya bisa memprediksi beberapa arah bola itu bergerak, dan prediksi itu banyak yang salah karena bola tersebut saling bertabrakan dan memantul ke arah-arah yang tidak terduga. Begitupun dengan masa depan. Kita hanya dapat memprediksi akan seperti apa masa depan sebatas apa yang baru kita ketahui. Misal ketika kita memprediksi akan ada banyak teknologi canggih di masa depan, kita dapat membuat prediksi seperti itu karena saat ini banyak teknologi canggih yang cenderung akan bergerak ke arah sana. Namun, kenyataannya prediksi kita sering salah. Bukannya kemajuan teknologi yang semakin canggih, bahkan mungkin akan terjadi perang, wabah penyakit yang tak terkendali, bencana alam dan kehancuran, dan masih banyak lagi hal yang tak terduga lainnya. Terlalu banyak energi yang sedang bekerja dan bergerak, dan akan menjadi sesuatu yang tidak dapat kita ketahui. Jika Anda mengerti apa tujuan video ini dibuat, maka Anda akan memahami bahwa segala sesuatu yang terjadi, apakah itu baik atau buruk, benar atau salah, bahagia atau sedih, semua terjadi bukan karena kebetulan.
Tidak ada sesuatu yang terjadi terlalu cepat atau terlalu lambat. Setiap daun yang bergerak, setiap debu yang berterbangan, setiap arah percikan air, setiap kita mengedipkan mata, semua terjadi dan menjadi seperti sebagaimana mestinya. Tidak ada satupun makhluk yang sempurna. Setiap makhluk akan melewati fase yang seharusnya mereka lalui. Dan itulah kesempurnaan sejati dari alam semesta. Semua hal baik dan buruk yang terjadi adalah suatu proses untuk menciptakan sesuatu yang lebih baik di masa depan. Karena alam semesta selalu mengarahkan segalanya ke arah yang lebih baik. Alam semesta dan Tuhan selalu 100% adil. Keadilan dan ketidakadilan yang sedang terjadi di alam semesta ini merupakan proses keseimbangan. Tiap jenis energi akan melewati proses baik dan proses buruk, proses panas dan dingin, proses putih dan hitam, atas dan bawah, di sepanjang waktu, dalam bentuk kehidupan fisik maupun non-fisik yang berbeda. Semuanya sudah digariskan takdir dari awal alam semesta hingga berakhirnya alam semesta. Hanya waktu yang sedang berjalan yang membatasi kita untuk melihat bagaimana masa depan.